Di dalam samudera pengetahuan yang dalam, seringkali kita berlayar di antara kabut kesalahpahaman yang mengelilingi misteri Allah Tritunggal. Seperti pelaut yang tersesat di lautan yang luas, kita mencoba memahami rahasia yang tak terbandingkan ini. Ada juga yang berpikir bahwa Tritunggal adalah konsep yang rumit dan tak berguna. Tetapi sebenarnya kebenaran tentang Allah Tritunggal adalah dasar dari iman Kristen yang kuat. Dia adalah sumber kasih tiada akhir, hikmat yang mendalam, dan kisah penyelamatan yang tak mampu kita pahami dengan pikiran terbatas kita. Kita juga perlu berhati-hati supaya tidak terjebak dalam segala upaya untuk terlalu menyederhanakan konsep tentang Allah Tritunggal. Ingatlah bahwa Allah Tritunggal itu ada di atas pengertian kita, melampaui akal budi kita. Karena itu kita perlu merendahkan diri dan dengan segala pengabdian kita mendekati Allah Tritunggal daripada mencoba memahaminya dengan segala kedangkalan pikiran kita. Jadi Bapa sudah mengasihi Yesus, sudah mengasihi Sang Firman dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau Sang Firman itu cuma sifat, bagaimana Bapa mengasihi sifatnya? Apakah kamu bisa mengasihi sifatnya? Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Ibrani 10, 15-17. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi Roh Kudus yang beri kesaksian ya. Terus? Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan Terus? Dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi Roh Kudus ini disebutkan dengan kata ganti aku, ku. Itu kata ganti orang. Kata ganti untuk menunjuk pribadi. Ya. Juga Roh Kudus mempunyai ciri-ciri pribadi di mana Roh Kudus mempunyai pikiran, Roh Kudus punya perasaan, Roh Kudus punya kehendak, dan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itu nampak sebagai pekerjaan suatu pribadi. Nah, itu semua tentang kepribadian Roh Kudus itu kita sudah pernah bahas di dalam episode Ku Tahu Yang Ku Percaya yang khusus belajar tentang doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Nah, dari semua data yang sudah saya paparkan ini maka jelas bahwa ajaran yang mengatakan bahwa firman dan Roh Kudus itu hanya dua sifat dari Allah yang esa, itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ketiga-tiganya pribadi. Dan pribadi yang berbeda dalam pengertian Bapa itu bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu tiga pribadi berbeda, hanya kesatuannya terletak pada hakikatnya, bukan hanya
satu hakikatnya, tapi bahkan sama hakikatnya. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai paham yang diajarkan salah satu hamba Tuhan di Indonesia yang meyakini bahwa Roh Kudus itu tidak mutlak sebagai pribadi ketiga di dalam Tritunggal? Ya, kalau Roh Kudus tidak mutlak sebagai pribadi. Oke, saya juga pernah membaca demikian. Oke, mari coba kita melihat tulisan dari Pendeta Erastus Sabdono di dalam bukunya Tritunggal Menurut Alkitab. Dari halaman 132 sampai 133. Coba kita lihat. Semua data yang tertulis di dalam Alkitab membuktikan bahwa Roh Kudus dapat dikatakan sebagai suatu pribadi. Tetapi masalahnya adalah apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi ketiga? Pemahaman banyak orang seakan-akan Roh Allah secara mutlak dapat terpisah dari Allah, bisa mandiri. Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Tentu saja bisa dijawab iya, sebab Roh Kudus adalah representasi dari Allah Elohim. Bila jawabannya menggunakan kata bisa, ini berarti tidak mutlak. Harus diingat bahwa Roh Kudus bukan Allah Bapa dan juga bukan Allah Anak. Roh Allah sama dengan Roh Kudus, tapi bukan pribadi Bapa juga bukan pribadi Anak. Roh Kudus adalah Roh Allah atau rohnya Allah. Lanjut lagi. Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Bisa dijawab tidak bila dikaitkan dengan relasinya yang tidak dapat terpisah dari Bapa. Jadi bisa dikatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mengapa? Sebab Roh Kudus mengalir dari Allah Bapa dan tidak pernah ada keterpisahan atau kemandirian mutlak dengan Allah Bapa. Yohanes 15 ayat 26. Sulit untuk mengatakan bahwa Roh Kudus bisa berdaulat mandiri tanpa ikatan dengan Allah Bapa secara mutlak. Sebab Alkitab tidak menunjukkan bahwa Roh Kudus bisa terpisah dari Allah. Theos adalah Bapa sendiri. Harus ditegaskan sebab penting bahwa Roh Kudus adalah roh dari Bapa sendiri dan tidak akan terpisah selamanya. Dari sumber yang sama? Sebenarnya kalau mengatakan bahwa Roh Kudus pribadi ketiga, seakan-akan kesan yang bisa timbul bahwa Roh Kudus bisa terpisah dari Allah Bapa, padahal Roh Kudus adalah roh Allah Bapa sendiri. Roh Kudus adalah cara kehadiran Allah Bapa di segala tempat, zaman, dan waktu. Allah ada di mana-mana sebagai Allah yang maha hadir. Dalam hal ini sebenarnya Roh Kudus tidak bisa dikatakan memiliki pribadi sendiri. Tetapi berhubung menjadi perwakilan Elohim, Bapa dan Anak, maka ia dapat berinteraksi dengan manusia seakan-akan ia memiliki pribadi sendiri. Kalau Roh Kudus bisa dikatakan mutlak sebagai pribadi ketiga, maka penjelasan mengenai Allah yang Esa menjadi sangat sulit dan penjelasan mengenai Allah Tritunggal menjadi absurd atau tidak masuk akal, mustahil dan aneh. Yang benar adalah Allah Bapa ada di surga, Allah Anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus hadir di mana-mana mewakili lembaga atau institusi Allah Elohim. Jadi pernyataan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal bersifat relatif, tidak mutlak, tergantung dari sudut mana pernyataan itu berangkat. Nah, itu kata-kata beliau. Mungkin saudara membaca apa yang dia katakan ini, saudara agak bingung apa maksudnya. Saya akan mencoba menjelaskan pandangan ini dengan kata-kata saya sendiri, supaya saudara bisa paham. Nah, dalam pandangan ini, Bapa itu adalah satu pribadi yang berbeda dengan Anak. Maka Bapa dan Anak itu dua pribadi. Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa. Itu karena Anak keluar dari Bapa dan menjadi mandiri. Ayat yang dijadikan dasar ini adalah Yohanes 8 ayat 32. Di sana ada kata-kata aku keluar dan datang dari Bapa. Persoalannya pada Roh Kudus. Dari kutipan tadi dan juga kalau membaca tulisan-tulisan atau video-videonya yang lain,
kelihatannya dia percaya bahwa Roh Kudus itu mempunyai ciri-ciri kepribadian, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu Roh Kudus bisa disebut pribadi. Tapi di sisi yang lain, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah Bapa. Roh Kudus adalah rohnya Allah Bapa dan tidak pernah terpisah dari Allah Bapa. Sekalipun dikatakan Roh Kudus juga keluar dari Bapa, seperti dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Tapi menurut beliau, keluarnya anak dari Bapa dan keluarnya Roh Kudus dari Bapa itu tidak sama. Roh Kudus keluar dari Bapa, katanya kata Yunani yang digunakan adalah ekporeumai, yang menunjuk pada relasi antara Bapa dan Roh Kudus yang tak pernah bisa diputus. Seperti arus listrik dengan sumber listrik. Sedangkan Yesus keluar dari Bapa itu menggunakan kata Yunani exerkomai, yang berarti dia keluar dan berstatus terputus serta bisa menjadi pribadi terpisah, mandiri dan berdaulat. Jadi kalau Yesus keluar dari Bapa menjadi terpisah, maka Yesus adalah pribadi yang berbeda dari pribadi Bapa. Tapi Roh Kudus, karena dia mempunyai ciri-ciri kepribadian, maka Roh Kudus bisa dianggap pribadi. Tapi karena Roh Kudus tidak pernah keluar mutlak, terpisah dari Bapa, maka Roh ada di dalam Bapa, bagaimana dia dapat dikatakan sebagai pribadi yang berbeda dari Bapa? Maka kepribadian Roh Kudus itu tidak mutlak. Saya coba memberikan gambaran yang lebih mudah untuk kita paham ya. Ini soalnya kalau kita bahas yang rumit-rumit begini nih, kepala Berwi bisa pusing. Jadi harus diberikan banyak gambaran. Oke, ini katakanlah ini Allah Bapa. Ya. Yesus dan Roh Kudus itu di dalam Bapa. Lalu Yesus atau anak ini exerkomai, keluar dari Bapa. Ini Bapa ini pribadi. Anak exerkomai keluar dari Bapa dan jadi pribadi. Maka sekarang tadi pribadi satu, sekarang ada dua pribadi. Ya. Tapi Roh Kudus memang digunakan istilah keluar ekporeumai, ya. Tapi keluarnya Roh Kudus dari Bapa ini tidak pernah membuat Roh Kudus mandiri. Kalau Yesus tadi itu kan langsung terpisah. Ya. Tapi kalau Roh Kudus itu keluar tapi ya masih ada cantolannya, kira-kira begitu ya. Jadi yang ini tuh tidak terpisah mandiri. Maka bagaimana Roh Kudus dianggap sebagai pribadi padahal dia masih ada dalam pribadi? Masa pribadi di dalam pribadi? Tapi masalahnya Roh Kudus ini punya ciri pribadi, yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Jadi kalau mau bilang Roh Kudus pribadi juga ya. Tapi mau bilang bukan pribadi juga bisa, karena dia di dalam pribadi. Maka kalau Roh Kudus itu dilihat sebagai pribadi, maka ada tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus tidak pernah terlepas keluar dari Bapa secara mandiri, jadi dia masih di dalam Bapa, maka hanya satu pribadi, dua pribadi. Makanya dia bilang, kadang-kadang Allah itu bisa disebut Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kadang-kadang Dwitunggal, Bapa dan Anak saja. Aneh-aneh ya? Ya. Nah itulah pandangannya itu ya. Nah itu yang mungkin tadi kamu bilang, pernah dengar ajaran begitu ya. Iya. Tapi sekarang yang jadi soal ini adalah
apa sebenarnya definisi keluar? Tadi kan kita bahas, kita lihat ada ayat Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Bapa untuk Yesus. Lalu untuk Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Apa artinya keluar? Nah, tadi kalau dalam ilustrasi ini, kalau keluarnya Yesus dari Bapa itu dianggap putus, menjadi mandiri, keluar dari Bapa. Nah, ini jadi soal. Karena, coba baca Yohanes 10. Ayat 30 dan 38. Yohanes 10 ayat 30 dan 38. Aku dan Bapa adalah satu, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oke. Ini ayat ini mengatakan aku dan Bapa adalah satu ya. Lalu Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apakah terpisah? Sudah. Dan keluar secara mandiri? Tidak, Pak. Tidak. Satu. Ya. Lihat lagi Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Sedangkan tadi dikatakan bahwa anak itu keluar dari Bapa dan keluar secara mandiri, menjadi terpisah. Nah, jadi di sini jelas bahwa itu sesuatu yang salah, penafsiran demikian. Kalau begitu sebenarnya apa artinya Yesus keluar dari Bapa dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 itu? Ya, Yohanes 8 ayat 42 tadi, aku keluar dan datang dari Bapa. Nah, kata keluar itu tidak boleh diartikan seperti tadi, oh di dalam, lalu sekarang keluar. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Bukan berarti terpisah atau putusnya hubungan. Keluar di situ maksudnya diutus dari Bapa. Itulah sebabnya dalam kalimat selanjutnya Yesus berkata, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Ya. John Calvin itu mengomentari ayat itu dengan berkata, karena aku keluar dan datang dari Allah. Iya, Yesus tidak berbicara tentang hakikatnya bahwa oh dia keluar dari dalam diri Allah, bukan. Tapi tentang tugasnya, bahwa dari sisi tugas itulah dia keluar dari Bapa. Itu ya. Kita semua di dalam ruangan ini ya. Iya, Pak. Lalu perlu ada sesuatu yang dikerjakan di luar sana. Lalu saya utus kamu. Ya, tolong kamu Keluar. bersihkan sampah di luar sana. Nah, lalu sampai di luar, orang-orang di luar tanya, kamu ini datang dari mana? Lalu kamu jawab, aku keluar dari Pak Esra. Aku datang dari Pak Esra. Itu bukan berarti tadi kamu di dalam saya sini, tiba-tiba nongol keluar dari mulut. Bukan. Maksudnya kamu diutus oleh saya. Makanya dikatakan tadi di kalimat terakhir itu ya, dan aku, setelah dibilang aku keluar dan datang dari Bapa, lalu kalimat selanjutnya, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Maka keluar dari Bapa itu harus diartikan diutus dari Bapa. Ya. Juga tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang keluar dari Bapa di Yohanes 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ya, ada yang mengartikan makna ayat ini berkenaan dengan pekerjaan dan tugas. Sama seperti tadi tentang anak ya. Makanya ada kalimat selanjutnya, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kalimat sebelumnya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Jadi ini soal pengutusan. Ya. John Ellicott bilang, dia adalah penghibur yang akan diutus oleh anak dari Bapa. Tapi dia juga, dan dengan tegas adalah roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dan karena itu kesaksiannya adalah dari Bapa sendiri. Kedua klausa ini, yang akan kuutus dari Bapa dan yang keluar dari Bapa, harus dianggap sebagai paralel. Dan keduanya mungkin merujuk pada jabatan Roh Kudus.
Tapi ada juga yang mengartikan bahwa ini memang menunjuk pada sesuatu keluar dari dalam diri Allah. Opera et intra, yang menunjuk pada the eternal possession of the Holy Spirit, keluarnya Roh Kudus dari dalam diri Allah. Tetapi manapun penafsiran yang benar, kedua-duanya tidak menunjukkan bahwa Roh Kudus dan Bapa itu menyatu dalam satu pribadi, sehingga akhirnya Roh Kudus bisa diragukan kepribadiannya. Tentu saja kita tidak dapat sepenuhnya memahami Allah Tritunggal dengan akal pikiran manusia yang terbatas ini. Tetapi kita dapat merasakan hadiratnya dalam doa, mengalami kasihnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengikuti teladannya dalam cinta dan kebaikan. Ada yang mengeluh, mengapa begitu rumit? Mengapa Allah harus 3 di dalam 1? Tanpa menyadari, kita adalah bagian dari satu cerita yang mengungkapkan kekayaan dan kasih-Nya. Sebab dalam ketidakmengertian manusia, Allah membuka pintu belas kasih-Nya yang tak terbatas. Marilah kita terus mengejar pemahaman yang benar tentang Allah Tritunggal dari kitab suci dengan sikap hati yang penuh dengan kerendahan hati dan penghormatan. Biarkanlah diri kita terpesona dengan keunikannya dan juga keagungannya, dan biarlah kasih-Nya yang tak terbatas itu, hikmat-Nya yang tak terukur itu, dan kesatuannya yang tak tergoyahkan itu boleh memimpin kita untuk mengenal Dia dengan lebih dalam. Kita sudah menyaksikan program Kutahu yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahu yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahu yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.